Jumpa lagi di Review TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A03 dengan harga mulai dari 1,5 jutaan. Ya, harga resmi terendahnya adalah 1.599.000. Dengan performanya, si A03 ini mungkin bisa jadi pilihan menarik bagi para orang tua yang membelikan smartphone untuk anaknya sekolah, untuk smartphone kedua, atau mungkin untuk handle toko online, kebutuhan sehari-hari lah. Ya, yang penting smartphone-nya nggak lemot, murah, garansinya oke. Samsung kan ya. Oh ya, tentu juga kalau untuk yang nyari yang nggak pakai iklan. Nah, buat kalian nyari smartphone 1 jutaan, ini adalah salah satu smartphone terjangkau dari Samsung yang layak dilirik karena punya kelebihan yang mungkin akan sulit ditandingi oleh pesaingnya. Penasaran? Yuk, kita simak reviewnya kali ini. Smartphone 1 jutaan ini adalah rentang harga yang banyak harus diperhitungkan oleh produsen dan juga oleh konsumen. Sebagai produsen, udah pasti harus banyak yang dipangkas untuk mencapai harga yang ditargetkan. Tidak mungkin kita bisa dapat semuanya, semua keunggulan terutama ya di rentang harga segini, nggak mungkin. Sebagai konsumen, harga 1 jutaan ini sebenarnya rumit. Salah pilih bisa-bisa tidak cocok dengan kebutuhannya. Mungkin dapatnya smartphone yang terlalu lamban, performanya kurang kenceng, dipakainya kurang enak untuk jangka panjang gitu ya. Nah oke, mari kita langsung aja mulai cek isi si Samsung Galaxy A03 yang katanya akan bisa jadi solusi masalah-masalah itu. Dalam paket penjualannya ada unit si Galaxy A03 ini ya, terus ada charger, ini charger 7,75 watt. Lalu ada kabel micro USB, ya. Kemudian ada paket dokumen, SIM tray ejector. Ya sayangnya memang screen protector dan silicone case itu nggak ada di sini ya. Nah, untuk desainnya, dimensinya itu tingginya adalah 164,2 mm dengan lebar 75,9 mm dengan ketebalan 9,1 mm. Bobotnya adalah 196 gram, jadi nggak terlalu berat-berat amat gitu ya. Pilihan warna ada 3, ada biru, merah, dan hitam. Yang di kami ini, yang kami tes adalah yang warna biru. Di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power, ada tombol volume up and down, lalu di sisi atas ini ada mikrofon. Unik ya, ada mic di harga segini di bagian atas. Di sisi kiri itu adalah SIM tray, ini non-hybrid tentunya, jadi bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Di sisi bawah ada headphone jack, ada mikrofon lagi di sini, ada port micro USB dan ada speakernya, tapi ya tentunya ini speaker mono. Nah, memang secara teknologi ya micro USB ini memang agak ketinggalan ya, tapi nggak sampai bikin smartphone-nya tidak layak pakai sebenarnya, karena ya masih banyak juga kan yang pakai smartphone pakai micro USB. Dan kita tidak akan mulai judgement dari sekarang. Kalau keputusan pakai micro USB ini bisa dikompensasi dengan kelebihan lainnya, kayaknya sih masih oke untuk dimaafkan. Kemudian di sisi belakang kita lihat ada dual kamera yang desainnya mirip dengan seri M sebetulnya, cuman ya seri M kan ada 4 gitu ya, kalau ini seri ini adanya 2 kameranya. Kedua kamera ini adalah kamera utama 48 megapiksel f1.8, gini juga nih buat harga segini ya. Lalu ada depth kamera 2 megapiksel f2.4 dan ada LED flash. Untuk perekaman videonya ini bisa mencapai 1080p 30 fps. Ya tentunya kita nggak bisa terlalu banyak berharap ada kamera ultrawide ya di harga segini. Belum bisa. Di sisi depan ini ada earpiece dan kamera selfie di bezel atas layar. Kamera selfie ini adalah kamera 5 megapiksel f2.2. Tapi tenang, perekaman videonya masih bisa mencapai 1080p 30 fps untuk kamera selfie. Nah, layarnya ini adalah Infinity V display ya, 6,5 inci. Panelnya adalah PLS TFT. Ya, ini adalah teknologi yang setara dengan IPS. Bisa dikatakan ini PLS ini adalah IPS-nya Samsung. Untuk refresh rate 60 Hz dan resolusinya adalah 720x1600 atau HD+. Resolusi segini sih rasanya masih cukup layak ya. Tampilan masih cukup tajam dan tentunya ini akan meringankan beban kerja dari SoC-nya. Nah, untuk SoC-nya sebenarnya kita udah pernah bahas ya. Ini adalah Uni SoC Tiger T606. Kita udah ada video sebelumnya ya, bahas tentang SoC ini secara lengkap ya. Nah, hal yang menarik dari SoC ini adalah tersedianya 2 core Cortex A75 yang merupakan core performance. Ini langka ditemukan di harga kisaran 1,5 jutaan rupiah. Lalu core hemat daya pun ada 6 unit. Dan keenamnya adalah Cortex A55 yang tergolong modern. Biasanya SoC kelas gini pakainya A53. Nah, untuk RAM atau storage itu ada 2 versi. Yang versi pertama adalah 3GB RAM dengan 32GB storage. Ini makasih ya Samsung ya, udah milih RAM 3GB sebagai ukuran terkecil. Ini membuatnya kami rasa cukup layak untuk harganya. Akan tapi storage 32GB-nya memang bukan ukuran yang besar ya. Untuk kebutuhan esensial ini akan mencukupi, tapi kalau udah install banyak game ini akan terasa kurang lega.
Lalu versi keduanya adalah yang RAM 4GB dengan storage 64GB. Ini yang kami tes, ini adalah unit review kami. Nah, kalau mau tahu saat pertama dinyalakan itu sistem aplikasi bawaan dan lain-lain itu sudah menggunakan storage berapa, kalian bisa lihat di sini ya. Masih lumayan nih, masih lumayan gede ya storage bersihnya. Nah, kemudian untuk baterai, ini adalah baterai 5000 mAh. Untuk sensor, ada accelerometer, ada light sensor, ada proximity sensor. Sedangkan untuk gyro, magnetic orientation sensor itu sayangnya tidak tersedia di sini. Tapi lagi-lagi harga segini kita nggak banyak komplain. Untuk konektivitas tentunya 4G ya, tahun ini kayaknya belum nyampe, mungkin akhir tahun, tapi awal tahun belum nyampe ya, bisa dapat 5G, 4G di sini, Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 5. Sayangnya belum bisa support untuk Wi-Fi sharing. Untuk sistem keamanan dia tidak pakai fingerprint reader, sayangnya dia hanya pakai face recognition. Kami sebenarnya berharap ada fingerprint reader ya, akan tapi seperti dibahas di awal, selalu harus ada kompromi di harga segini. Untuk OS, ini pakai One UI Core 3.1 dengan basis Android 11. Yang membedakan dengan One UI biasa itu hanya ada beberapa fitur yang dipangkas seperti Bixby, Dex, Kids Home, Secure Folder, dan lain-lain. Tentunya ini sangat dimaklumi ya, terutama supaya beban prosesor juga lebih ringan. Tapi uniknya, tetap ada beberapa fitur khas Samsung yang tersedia di sini, seperti separate app sound, itu masih ada. Unik ya. Lalu ada Edge Panel ya, didukung dengan prosesor yang cukup kencang. Kegiatan multitasking dengan Edge Panel ini bikin pengalamannya jadi terasa mulus. Enak banget. Jadi fiturnya masih tetap khas Samsung. Ya, kalau bicara soal OS, apakah tidak ada iklan itu merupakan sebuah fitur yang kalian butuhkan? Lalu apakah kenyamanan dan kestabilan OS adalah sebuah kemampuan yang dicari? Kalau iya, berarti dua faktor ini menjadikan Samsung Galaxy A03 jadi agak susah ya mau disaingi oleh kompetitornya, terutama untuk harga segini. Kan yang lain rata-rata harus pakai iklan ya untuk mencapai harga seginian. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian performa. Tapi ini kita udah pernah bikin videonya ya, khusus benchmarking dan gaming sebagian udah pernah ada. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau untuk gaming kita bisa lihat bahwa PUBG Mobile di settingannya tuh maksimum ada di smooth high aja ya. Saat kami coba ternyata Samsung Galaxy A03 ini masih bisa menjalankan dengan cukup oke di rata 30 fps ya. Karena batas frame rate-nya emang di 30 fps di high aja. Agak disayangkan nih ya, seandainya ada kerja sama ekstra mungkin bisa dibukain gitu ya. Jadi supaya ya mungkin bisa dapat 40-50 fps lumayan. Kemudian lanjut ke Mobile Legends, settingannya adalah medium, HD on, refresh rate high, shadow-nya off. Di setting ini game masih bisa jalan lancar di kisaran 60 fps. Bahkan saat battle rame, kami tidak merasa ada frame drop yang terlalu mengganggu kenyamanan memainkan game yang satu ini. Good job. Jadi kalau mau main yang satu ini, mau main Mobile Legends masih oke. Lalu mari kita ngadi-ngadi, kita install Genshin Impact. Settingannya nggak usah jauh-jauh, di lowest 60 aja. Hasilnya sih masih bisa sih dimainkan atau ya digerakkan lah ya. Jangan ngarep mulus, lancar banget. Frame rate-nya ada di kisaran 15-20-an fps. Akan ada banyak starter kecil di sana sini pas dipakai traveling. Kalau battle sih pasti udah akan ada drop lagi. Jadi kalau kalian cuma mau jalan-jalan sih bisa ya, exploring sih bisa banget. Tapi jangan berharap pengalaman gaming prima dengan game berat semacam ini bisa hadir di Samsung Galaxy A03. Ya memang game aja udah berat banget. Nah, untuk pengujian suhu tetap kita pakai game super berat tadi ya, Genshin Impact selama 30 menit, settingan di lowest 60. Kita lihat, 30 menit itu suhu layarnya di 30-34 derajat Celcius, sementara bodi belakangnya ada di 28-35 derajat Celcius. Ya udahlah ya, kalau dengan game ini aja suhunya sudah serendah itu, game lain udah pasti aman. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Video playback 1080p itu bisa sampai 23 jam. Ternyata baterainya cukup irit. Genshin Impact 30 menit lowest 60 fps itu hanya turun 8% per 30 menit ya, turun 8%. Inilah hasil yang tergolong baik untuk kelas harga dan performanya. Untuk charging, ingat ya, ini adalah charger 7,75 watt atau ada yang bilang 7,8 watt ya. Baterainya 5000 mAh. Jadi nggak bakal kencang-kencang amat nge-charge-nya. 0-50% itu membutuhkan waktu 1 jam 27 menit. Sementara untuk 0 full penuh itu membutuhkan waktu 3 jam 43 menit. Ya, jadi memang sebaiknya sih nge-charge-nya sambil tidur aja. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pengujian kamera. Tapi saya serahkan ke Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Samsung A03 nih. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa.
Hal yang pertama yang saya pengen lihat tentunya kemampuan audionya dalam menangkap suara ya. Suara yang kalian denger ini adalah suara dari mikrofonnya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini, jadi suaranya kurang lebih seperti ini. Hal yang sangat saya apresiasi dari smartphone ini adalah dia udah punya dual mikrofon. Biasanya handphone 1 jutaan tuh mikrofonnya cuma satu, tapi ini ada di dua sisi. Jadi kalau misalnya satu sisi nggak sengaja ketutup tangan, masih ada mikrofon satu lagi untuk backup. Kalau misalnya kalian lagi mau video call, tapi cahayanya itu cuma pakai lampu kamar di atas satu kayak begini aja nih. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Misalnya kalian mau video call buat sekolah, atau misalnya buat kalian lagi video call meeting sama kerja, ini kurang lebih hasilnya akan kayak begini. Untuk kelas harga 1 jutaan, kameranya terbilang standar aja ya. Saat lagi terang, hasil gambarnya masih cukup tajam, tapi dari segi warna memang agak kurang keluar. Stabilizer video juga nggak ada sama sekali. Untungnya dari segi frame rate masih bisa 30 fps ya, di kondisi terang maupun gelap. Dari segi foto hasilnya juga biasa aja, tapi masih cukup jelas gambarnya. Satu hal aja sih yang agak disayangkan, yaitu nggak adanya fitur HDR. Mungkin karena limitasi SoC-nya juga ya, jadi kalau ketemu backlight memang agak susah. Overall kameranya terbilang standar, cukuplah buat keperluan meeting, sekolah, mengabadikan momen, dan dokumentasi kasual. Oke, sekian dulu tes kameranya, kita lanjut lagi ke Mas Didi. Ya, kameranya emang bukan yang terbaik, tapi juga bukan yang paling buruk yang pernah kami lihat. Apalagi resolusinya 48 megapiksel ini kan tergolong besar untuk kelas harganya sebenarnya ya. Oke, kita lanjut. Untuk Netflix gimana? L3 sayangnya ya, jadi masih belum bisa nonton high definition atau HD. Semoga ada perbaikan ya dengan update selanjutnya. Lalu untuk touch delay gimana? Aman sih, nggak berasa ada delay yang mengganggu dengan game yang kita coba satu ini. Kemudian untuk haptic feedback, ini nggak disangka-sangka ya. Getaran yang dihasilkan itu sebenarnya termasuk lumayan untuk kelas harga 1 jutaan. Soalnya kita udah pernah nyoba yang jauh lebih nggak enak sampai harus dimatiin aja getarannya. Harga resmi? Oke, ini dia harga resminya ya. Bisa lihat di sini harga resminya ya. Jadi bener ya kalau ini disebut sebagai HP 1 jutaan. Karena menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar, 1 jutaan itu sebenarnya adalah sampai dengan Rp1.999.999. Karena itu 1 juta lebih, belum sampai ganti kepala jadi 2 juta, iya kan? Nah, kalau yang ini kan 1,5 jutaan sampai 1,7 jutaan, jadi pantas disebut sebagai 1 jutaan. Nah, kan selama flash sale kemarin yang sampai 29 Januari 2022 itu ada potongan harga sebesar 50.000. Jadi, ada kemungkinan ke depannya bahkan setelah flash sale kita akan menemukan smartphone dengan harga kisaran lebih murah 50.000 di pasaran online. Atau bahkan bisa lebih. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Memang tidak ada screen protector dan case, jadi kalian harus beli sendiri ya. Kemudian kalau kalian mau ngambil varian 32GB, pastikan itu udah cukup untuk kebutuhan kalian. Kalau menurut kami sih untuk aplikasi kebutuhan belajar sekolah, sosial media udah cukup. Asal sosmednya jangan kebanyakan juga ya. Di satu sisi, storage yang pas-pasan ini kan membuat anak jadi agak susah mau install game macam-macam ya. Dan sosial media juga jadi nggak bisa banyak-banyak. Ini malah mungkin ya jadi keuntungan buat orang tuanya. Kemudian masih pakai micro USB, ini agak disayangkan sih. Di tahun 2022 nih harapannya udah Type-C sampai ke entry level. Biar charger bisa jadi satu standar USB Type-C aja semuanya. Akan tetapi memang masih banyak juga yang pakai micro USB dan beberapa power bank juga masih datang dengan kabel micro USB. Jadi ya masih oke lah ya, masih bisa lah. Lalu, charger di boxnya hanya 7,75 watt. Ini chargingnya tergolong lamban. Untungnya diimbangi dengan baterai yang cukup awet ya. Kemudian, tidak adanya fingerprint sensor. Tahun lalu ya, smartphone 1,3 sampai 1,7 jutaan itu sudah mulai ada yang bisa pakai fingerprint. Sangat disayangkan, ini belum bisa. Untuk sensor juga tentunya dipangkas, tapi ya lagi-lagi ini hasil kompromi untuk mencapai harganya yang di 1 jutaan. Jadi ya udah wajar sih sebetulnya kebanyakan smartphone di harga segini juga memangkas sensor. Kemudian kemampuan kameranya memang bukan yang terbaik di kelas 1 jutaan. Akan tapi juga nggak buruk ya. Cukuplah buat keperluan meeting sekolah, mengabadikan momen, dan dokumentasi casual. Tapi kalau mau dipakai untuk foto produk agak kurang pas ya, karena warna yang dihasilkan tuh kurang keluar. Foto indoor juga kurang enak. Solusinya itu adalah ya gunakan pencahayaan terang seperti matahari. Dan habis itu diedit lagi fotonya. Dari sisi kelebihannya jelas harganya ini terjangkau. Untuk Samsung ini terjangkau ya. Lalu kemudian RAM versi terkecilnya sudah 3 GB, bukan 2 GB lagi. Bahkan opsi 464-nya pun nggak terpaut jauh harganya sebenarnya ya.
Lalu performanya termasuk kencang tentunya berkat ada 2 core Cortex A75 yang langka ditemukan di harga 1,5 jutaan ya. Jadi yang buat dia jadi multitaskingnya jadi enak ya. Daya tahan baterainya juga tergolong awet di sini. Ya, jadi enak juga dipakainya di situ. Lalu dual mikrofon ini membuat perekaman audio jadi lebih aman dari kemungkinan mic tertutup tangan ya. Jadi paling nggak salah satu mic akan pasti bisa ngerekam. Lalu layar PLS-nya ini tergolong baik ya. Karena ini ya kayak layar IPS lah gitu ya. Lalu tersedia juga dalam 3 pilihan warna. Jadi kalian bisa milih sesuai dengan apa yang kalian suka. Kemudian untuk OS, dia pakai One UI tanpa iklan dan nyaman digunakan. Apalagi kalau dipadu dengan fitur spesial Samsung dan dengan update One UI yang umumnya cukup rajin juga nih. Lalu kemudian ada service center Samsung yang banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dengan harga yang ditawarkan serta kemampuannya, smartphone ini memang layak untuk dipertimbangkan untuk siapapun yang memang lagi nyari smartphone terjangkau tapi maunya ngerasain pemakaian yang nyaman, stabil, bebas iklan dari One UI-nya si Samsung ini. Kemudian cocok juga untuk para orang tua yang mau nyariin smartphone untuk anaknya. Nggak mau yang mahal, tapi jangan nge-lag juga dong ya. Lalu kemudian buat semua yang membutuhkan smartphone kedua dengan harga yang terjangkau, tapi tetap mau cukup responsif. Bisa jadi untuk handle toko online, atau bahkan untuk smartphone untuk nomor kedua, khusus buat keluarga misalnya, bisa jadi ya. Pada akhirnya, secara keseluruhan, smartphone racikan Samsung yang unik untuk kelas 1 jutaan ini memang dapat diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Saya Deddy Irfan, Jagat TV.